Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini, kalau kami bisa berkumpul dengan Zoom ini Tuhan, kami mau menggali firman lebih dalam lagi, mengenal. Kami mau Tuhan hidup berjalan bersama Tuhan, tidak pernah hidup dengan ketakutan demi ketakutan, tapi kami belajar melatih mental iman percaya kami, yaitu belajar dengan percaya demi percaya Tuhan. Kami percaya saat kami percaya kami tidak takut, kami akan melihat bagaimana kami melihat iman kami terjadi. Apa yang kami harapkan di dalam Tuhan tidak akan pernah memalukan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, tetap semangat ya. Walaupun saya sudah capek, tadi nunggu mau khotbah, saya sudah hampir ketiduran gini. Saya paksa, saya tarik mata saya gini tadi ya. Kita percaya hari ini tetap semangat saudara ya, jangan takut. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Ada banyak orang yang hari-hari ini datang ya, mereka selalu berkeluh kesabuk bagaimana mengatasi ketakutan. Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terlihat sepertinya kok hari ini semakin sulit, semakin suram. Kita percaya kalau saudara takut, kenapa? Jujur hal yang sederhana aja. Kenapa kita takut? Karena kita hari ini hanya melihat masalah yang besar. Ini sesuatu yang sederhana, tapi ini berakibat fatal. Kalau kita hari ini berjalan, setiap hari kita melihat Tuhan yang besar, kira-kira saudara takut nggak? Kalau kita melihat masalah yang besar memang faktanya besar, tambah buruk, tambah parah. Tapi di balik semua ini kita perlu tahu, Tuhan itu tetap berdiri di atas kenyataan hidupmu yang hari ini terlihat buruk, yang hari ini terlihat besar. Kita semua manusia hari ini tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari setiap kesulitan hidup. Tapi bukan buat Tuhan. Kita belajar malam ini sebelum tanya jawab, yaitu belajar dari Ayub. Bagaimana kita tahu bahwa proses Ayub itu tidak gampang. Semua orang mungkin kalau dipercaya walaupun 2 kali lipat, tapi kalau dipercaya dengan proyek di mana prosesnya Ayub, kita semua berkata, aduh Tuhan tidak sanggup. Semua aspek kehidupan Ayub benar-benar babak belur. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Apa efek dari takut? Takut itu tidak akan membawa apapun perubahan yang baik, justru perubahan yang makin buruk. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya. Jadi kita percaya hari ini ketika kita takut, maka kita harus hari ini, saat ini juga kalau kita takut, kita segera mengakui di hadapan Allah. Saya kalau lagi takut dulu ya, saya belajar, saya mengakui Tuhan, aku lagi ketakutan, aku lagi kekhawatiran. Aku cuma minta Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera menguasai hati dan pikiranku, aku tidak mau Tuhan hari ini. Itu saya akui. Ketika saya mengakui saya takut, saya khawatir di hadapan Allah, saya minta satu anugerah untuk saya bangkit. Kita lihat ya, Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Makanya kita harus berhenti untuk takut. Hal yang buruk kalau saudara takut, maka apa yang ditakutkan itu yang menimpa kita. Jelas makin sulit. Yang kedua, yaitu firman Tuhan berkata apa Ayub? Hidupku tidak tenang, tidak tentram.
Ada banyak penyakit yang muncul hari-hari ini. Kenapa? Karena virus ketakutan, tidur tidak pernah tenang, makan tidak pernah tenang, hari-harinya tidak pernah tenang, tentram, gelisah. Kalau kita tidak pernah tenang, tentram, dan gelisah, maka seluruh organ tubuhmu mau dibawa minum vitamin yang mahal-mahal, maka antibodimu tidak akan pernah bisa bertahan untuk melawan semua ketakutan. Akibatnya fisik kita makin lemah, penyakit makin merajalela. Sudah hari ini nggak lihat jalan keluar, malah divonis penyakit. Keluar uang, nggak ada hasilnya, saudara. Apa yang ditakutkan justru itu makin menimpa saudara. Yang ketiga, yaitu itu tadi, tidak mendapat istirahat dan akan terjadi satu penyakit. 3 hal ini kalau saudara tahu efek dari ketakutan, maka hari ini Tuhan mau kita semua berhenti untuk takut. Belajarlah untuk percaya supaya apa yang dipercaya menimpa saudara, hidupmu tenang dan tentram, hidupmu sehat, iman, imun, ya, itu semua hidup kita akan sehat baik secara iman maupun secara imun. Itu sebabnya 3 hal cara mengatasi ketakutan. Bagaimana Ayub ketika saya pelajari ya, Ayub ini bisa saya gini, hebat ya Ayub ini. Seluruh aspek kehidupannya diproses. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai akhir, sampai dia melihat upah 2 kali lipat? Nggak gampang. Secara akal manusia ini melampaui kekuatan. Mana ada orang kuat diproses dalam segala aspek kehidupan berturut-turut, waktunya hampir bersamaan, saudara. Nggak mungkin secara akal, tapi ketika saya menyelidiki apa sih rahasia Ayub ini cara mengatasi ketakutan. Mungkin hari ini kita pada posisi hidupmu lagi diterpa badai yang berturut-turut. Kita menghadapi tahun 2023. Kita semua membayangkan aja, kita bilang gini, aduh ngeri Bu Eli, ngeri. Tapi percayalah, yuk kita belajar dari seorang Ayub. Kita buka Ayub 23 ayat 10. Ini tipsnya Ayub, dan kita bisa ambil tips ini untuk membuat kita hari ini berjalan maju meninggalkan tahun 2022. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya mempelajari bagaimana pola pikir Ayub. Hari ini kalau kita lagi diuji, yakinilah dalam pikiran kita bahwa ini ujian. Iman kita semua sedang diuji, jadi jangan terlalu serius. Kalau namanya ujian itu pasti sesaat, dan setelah saudara lulus pasti ada hasilnya. Gak mungkin Tuhan menahan hasil, ujian sudah selesai, upahnya gak diberikan. Gak mungkin saudara. Ketika lulus maka pasti ada reward, pasti ada rapot, pasti ada hadiah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang pertama, apa yang membuat Ayub bisa mengatasi ketakutannya ketika dia melihat proses hidupnya bertubi-tubi, arahnya hancur, yaitu dia sadar bahwa imannya sedang diuji, timbul seperti emas. Jadi malam ini pesan Tuhan, jangan serius dengan kehilanganmu. Jangan serius dengan rumah tanggamu yang terlihat kacau. Jangan serius dengan apapun yang menimpa saudara. Karena senyatanya ini hanya ujian iman. Ketika kita hari ini dibangun percaya, makanya jangan takut. Waktu kita bangun percaya demi percaya, Tuhan melihat kelulusan imanmu sudah di atas rata-rata. Orang benar itu harus berdiri di atas iman, bukan berdiri di atas fakta. Sekali lagi, orang benar itu berdiri teguh di atas imannya. Fakta
kita boleh hancur-hancuran, tapi kalau engkau punya percaya yang teguh terhadap Tuhan, maka sebentar lagi engkau akan lihat kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ini orang yang aku tunggu-tunggu. Aku mencari orang yang berdiri di atas iman. Kenapa kita hari ini tidak lulus-lulus, tidak lihat perkara yang besar? Karena berdiri terus di atas fakta. Saudara cuma lihat fakta demi fakta, saudara lihat masalah yang besar, tapi nggak lihat Tuhannya yang besar. Itu sebabnya pola pikir Ayub yang pertama. Ya, lihat nanti saya bahas singkat, supaya kita bisa tanya jawab. Yang kedua, yaitu Ayub 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Yang kedua, Ayub itu cara mengatasi ketakutan. Kita juga malam ini. Yang pertama tadi kita tahu pesan Tuhan, jangan serius. Ini cuma ujian. Yang perlu dibangun bukan rasa takutmu, lihat fakta, tapi hidupmu harus berdiri di atas iman supaya lulus dan saudara akan menikmati hasil. Yang kedua, Ayub tahu bahwa rencana penebusnya itu hidup. Itu yang kedua. Ayub 19 ayat 25. Ayub berkata gini, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit. Kalau kita tahu penebus kita itu Yesus itu hidup, dia akan bangkit memulihkan keadaan hidupmu. Tidak akan selamanya engkau diizinkan mengalami keadaan yang buruk. Tapi kita semua hari-hari ini akan mengalami keadaan di mana suatu kali yang gagal akan dibangkitkan menjadi berhasil. Yang mengalami kerugian akan dibangkitkan menjadi keuntungan. Yang mengalami hari ini kesakitan akan dibangkitkan menjadi pemulihan yang indah. Yang kedua itu pola pikirnya Ayub. Yang ketiga, Ayub 42 ayat 2b ya. Harapan saya ketika ini saya bagikan, maka kita semua punya pola pikir mindset yang tidak pernah takut lagi. Menghadapi segerombolan masalah di tahun depan, menghadapi tembok kemustahilan, kita belajar untuk punya pola pikir seperti Ayub. Lihat ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi 3 hal ini saudara, kita akan makin mengerti rencana Tuhan. Cara mengatasi ketakutan 3 hal. Kita belajar tipsnya Ayub. Kita tahu Ayub ini sukses berhasil dengan proses Tuhan pada awalnya ya. Mungkin Ayub juga punya rasa ketakutan yang luar biasa. Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu yang menimpa dia. Awal dia sebelum diproses, saya percaya Ayub ini punya banyak ketakutan. Banyak kekhawatiran yang dia sadar bahwa ketakutan itu tidak ada untungnya sama sekali, malah membuat dia tidak tenang, tidak tentram, timbul penyakit, dan apa yang ditakutkan, dikhawatirkan menimpa dia. Ketika dia mengalami proses sampai dia berhasil, saya rangkum 3 hal. Hari ini kita percaya dengan tip ini akan membekali kita semua berjalan di tahun 2023. Apapun hari ini, prediksi dunia, prediksi hamba Tuhan, prediksi nabi-nabi yang berkata suram, itu ketakutan buat orang dunia. Kenyataan boleh suram, tapi buat kita orang benar ada tips untuk menyangkal semua rasa takutmu. Karena kita tahu bahwa semua ini hanya ujian iman dimurnikan seperti emas. Ayub mengalami babak belur di semua aspek kehidupan. Tujuan Tuhan bukan menghancurkan. Tujuan Tuhan bukan memalukan Ayub walaupun aib terlihat. Tapi tujuan Tuhan hanya untuk menguji iman Ayub timbul seperti emas. Jadi apa yang Ayub tahu? Yang pertama, Ayub tahu ini imannya diuji. Saudara dan saya malam ini tahulah
bahwa ini cuman ujian sesaat, tidak akan selamanya. Badai hidupmu pasti berlalu ketika engkau sudah lulus ujian iman. Makanya saya sering ngajarin orang yang konseling, Bu, kalau engkau masih sedih, takut, khawatir terus, maka ujiannya nanti diprosesnya lama loh. Cepet bangkit. Gimana caranya Bu Eli? Hari ini saya ajari setiap siapapun saudara, mulai belajar banyak mengucap syukur. Sukacita itu membuktikan kemurnian imanmu. Kita percaya lewat kemurnian iman kita, hari ini kita sedang diuji imannya. Yang pertama, jadi semakin saudara bangun percaya, tidak melihat, itu cepat lulus. Yang kedua, kita tahu bahwa penebus kita itu hidup. Dia suatu kali akan bangkit, jadi tenang. Kalau hari ini keadaan hidupmu mengalami titik nadir, sadarilah. Suatu kali penebus, kita punya penebus yang hidup, yang pasti bangkit. Dia tidak pernah tertidur. Hari ini kalau diam, itu karena ujian sedang berlangsung. Namanya ujian, maka pengujinya pasti diam. Tapi suatu kali penebus penguji itu akan bangkit. Yang ketiga, saudara harus tahu, bersama Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Wanita tobat pelakor boleh merekakan yang jahat atas rumah tanggamu, orang partner bisnismu. Mungkin keadaan dunia hari ini membawa dampak pandemi ini buat usahamu jadi kolaps. Gara-gara pandemi ini tidak segera selesai, membuat usahamu jadi kolaps. Tapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal atas orang benar. Cara mengatasi 3 ketakutan ini, 3 hal yang perlu saudara tahu. Hanya ujian, penebus kita pasti bangkit, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yuk kita lihat satu persatu biar cepat. Ya, bagaimana Bu Eli kita lihat iman Ayub diuji? Tujuannya apa? Ayub 23 ayat 10 ya. Tujuannya cuman makin dimurnikan seperti emas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub 42 ayat 5. Tujuannya jelas kok. Makanya hari ini pemenang. Oh ternyata baik ya. Supaya timbul seperti emas. Kenapa Tuhan izinkan hari ini dia diam atas penderitaanmu? Kenapa Tuhan izinkan engkau melewati masa sukar atas keadaan hidupmu? Bukan Tuhan jahat, tapi tujuannya ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub 42 ayat 5. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang kedua, tujuannya kita mengenal Tuhan. Seperti saya tadi ngomong-ngomong perjalanan pulang. Saya ngomong sama orang yang saya setir mobil ya, ikut di mobil saya. Saya bilang gini, saya ini kalau enggak diproses Tuhan sampai remuk daging saya enggak bakal hari ini habis. Jujur. Saya ini hidup di lingkungan banyak teman ya. Tadi aja ketemu teman sesaat sosialita ya, dia sudah langsung WhatsApp saya. Senin ayo janjian ngopi, aku traktir makan ya. Nah, sejenak sudah ketemu satu orang. Penawaran untuk berhura-hura itu banyak. Sementara saya punya potensi. Ya, kalau mau saya enggak kerja, kalau mau diajak jalan-jalan, mulai teman 1, teman 2, teman 3, teman 4, itu semua setiap hari kalau saya mau memuaskan daging, itu semua bisa saudara. Tapi kalau melalui proses ini, saya mengucap syukur, saya bilang gini, melalui proses ini, yang luar biasanya, hari ini Tuhan bentuk saya makin kenal Tuhan, makin jatuh cinta saudara. Lewat proses yang babak belur, saya ini makin mengenal Tuhan. Dengan pengalaman hidup saya sendiri, saya jatuh cinta. Nah, makanya kenapa? Walaupun saya matanya tadi capek, sampai saya angkat-angkat gini, saudara. Ya, sampai rasanya mau katup, saya ini gampang tertidur. Saya ini kalau sudah diem-diem gini bisa seliut-seliut gitu ya. Nah, saya mau rela seperti ini. Kenapa? Karena rasa cinta saya luar biasa sama Tuhan. Saya tahu prioritas cinta saya sama prioritas cinta kedagingan saya sudah bisa bedakan. Kalau dulu, enggak bisa. Ada penawaran jalan-jalan, tunggu dulu ya Tuhan, tunggu dulu. Saya jalan-jalan dulu.
Itu sebabnya jangan lari dari prosesnya Tuhan, makin mengenal Tuhan. Yang ketiga, Ayub 42 ayat 12 kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat itu semua, gantinya 2 kali lipat. Yang ketiga, makin alami Tuhan secara nyata. Jadi kalau imanmu diuji, itu tujuannya hari ini. Walaupun engkau belum melihat jalan, saudara jangan takut. Ini untuk kebaikanmu. Karena kita diuji makin timbul seperti emas, makin mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, makin alami Tuhan secara nyata. Ya, saudara akan mengalami Tuhan itu secara nyata. Lihat, wow. Bagaimana dari keadaanmu yang babak belur sampai Tuhan memberkati, memulihkan saudara secara luar biasa. Kita percaya Ayub itu yang membuat dia makin luar biasa di dalam Tuhan. Bukan proses 2 kali lipatnya langsung, tapi lewat proses yang cukup panjang. Itu yang membuat dia punya pengalaman bersama Tuhan dan dia makin melihat nyatanya Tuhan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak lihat Tuhan nyata hidup dalam apa kata orang, maka saudara akan tanda tanya terus sama Tuhan. Saudara akan tanda seru, Tuhan itu gimana ya, ada ndak ya, hidupku gimana. Seperti saya ketika mengalami keadaan seperti ini, saya semakin yakin kok sama Tuhan. Makanya kenapa saya semakin damai sejahtera, sukacita, ngalami keadaan apapun, tidak pernah takut hari-hari ini, tidur nyenyak, tentram. Kenapa? Karena saya sudah ngalami selama 10 tahun lebih, saya ngalami perjalanan bersama Tuhan itu selalu manise. Dipelihara Tuhan itu manise, saudara. Amin. Yang kedua, yuk bagaimana penebus itu hidup. Kita lihat Ayub 2 ayat 6. Hari ini kita tahu bahwa penebus saudara hidup tenang. Kalau dunia boleh panik, makanya yang ketakutan itu tahun depan itu orang dunia. Lewat firman Tuhan malam ini, tidak ada alasan untuk saudara takut lagi. Yuk baca Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya hari ini seburuk-buruknya hidupmu, rumah tanggamu, kebangkrutanmu, PHK, sepinya usahamu, Tuhan tetap pegang hidup saudara dan saya. Iblis punya kedaulatan, itu pun harus izin sama Tuhan. Selama Tuhan bilang ini waktunya aku memberkati anak-anakku, maka iblis tidak punya kedaulatan untuk mengusik biji mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tenang ya, kalau penebus saudara hidup, dia pegang hidup saudara dan saya. Ayub 23 ayat 10. Saya berusaha cari kata-kata Ayub ya. Dari semua yang saya bahas ini, saya kumpulkan dari semua tips. Saya mulai menyelidiki, Ayub kok bisa ya kuat, kok bisa berhasil. Saya kepingin tahu. Lihat yang kedua. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub 23 ayat 10a. Yang kedua, selain Tuhan itu pegang hidup saudara dan saya, Tuhan juga menetapkan langkah kita. Artinya gini, hari ini hidupmu kacau, tapi belum tentu 1 jam lagi. Lah Tuhan kan tahu jalan hidup saudara. Jadi dia menetapkan langkah hidup orang benar. Langkah hidup orang benar yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Hari ini percayalah Tuhan tahu kok. Jalan hidupmu tahun 2023. Sekalipun di tahun ini, di akhir tahun ini, keadaan hidupmu tidak ada dasar untuk berharap. Ayub waktu mengalami kerugian besar, dia tahu enggak bakal dipulihkan 2 kali lipat. Rasanya enggak mungkin ya saudara, tapi Tuhan sudah tahu jalan hidup Ayub.
kapan yang 2 kali lipat ini akan digenapi. Tapi kalau Ayub tidak bisa bangun imannya hari itu, dia tidak akan melihat yang pemulihan 2 kali lipat. Yang ketiga, Ayub 1 ayat 21. Lihat ya, jadi hari ini penebus hidup tenang. Tuhan pegang hidupmu, Tuhan menetapkan langkahmu. Orang benar jalan aja, langkah aja. Tahun 2023 gelap, langkah aja. Langkah karena dia sudah tahu kok jalan hidup saudara. Jangankan tahun depan, 1 jam ke depan Tuhan tahu jalan hidupmu seperti apa. 2 jam ke depan dia sudah tahu pasti apa jalan hidup orang benar. Yang pasti kalaupun diizinkan mengalami jatuh, tidak akan tergeletak. Yuk yang ketiga, Ayub 1 ayat 21. Dia memberi, dia mengambil. Yang itu, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pegang kedaulatan, buka tutup pintu hidupmu. Jadi 3 hal ini penebus hidup, itu serasa kita ini lega. Lah sampai mati aja Tuhan tahu kok kapan visa hidupmu berakhir. Hebat ya, dari sejak kandungan sampai kapan visa hidup kita akan berakhir di dunia. Dia sudah tahu. Makanya dari penebus yang hidup ini, kita ini tenang loh. Kita mengucap syukur loh saudara. Makanya tidak ada alasan untuk takut. Seburuk apapun dunia ini, saudara tetap aman dalam perlindungan yang maha tinggi. Tuhan pegang hidup saudara, Tuhan menetapkan langkah hidup orang benar, dan Tuhan berdaulat. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Kalau hari ini engkau belum melihat apapun perubahan hidupmu, percayalah dia tetap berdaulat membuka pintu pemulihan di tahun depan. Tidak ada kata madesu. Selama kita menjadi orang benar, jangan pernah berkata madesu. Madesu buat orang dunia, tapi buat anak Tuhan. Jelas Yeremia 29 ayat 11. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Makanya Tuhan punya kedaulatan mengubah hari esokmu pasti penuh damai sejahtera. Yang terakhir ya, setelah itu persiapkan untuk tanya jawab. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lihat ya, Ayub 23 ayat 13a. Ayub 23 ayat 13a. Tetapi ia tidak pernah berubah. Nah, ini yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, berarti dia tidak pernah gagal. Jadi jangan berkecil hati. Kegagalan rumah tanggamu, keuanganmu, hari ini engkau gagal melihat usahamu yang kau rintis bertahun-tahun, itu bukan kegagalan Tuhan. Kegagalanmu, tapi yang pertama Ayub itu tahu, walaupun hidupnya gagal dalam semua aspek kehidupan. Ayub 23 ayat 13 berkata, siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang tidak bisa dihalangi? Kebaikan, kasih, kesetiaannya atas hidup kita. Apakah hari ini engkau di PHK, rugi, suamimu galak, selingkuh? Hari ini apa yang tidak bisa dihalangi untuk menyertai saudara di tahun depan? Kebaikan, kemurahan, kasih, kesetiaannya itu selalu menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk tenang, Tuhan tidak pernah berubah ya. Keadaanmu boleh berubah, tenang aja, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Makanya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, Ayub 23 ayat 13b. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Jadi Tuhan tidak bisa dihalangi apa yang dikehendakinya. Dia pasti akan melaksanakannya. Amin. Jadi yang kedua, Tuhan tidak bisa dihalangi. Yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang tidak bisa dihalangi, kehendaknya pasti terbaik terjadi. Orang mau rekakan jahat,
kehendak Tuhan tetap merekahkan kebaikan. Kekuatannya, keputusannya, rencananya tidak bisa dihalangi oleh kenyataan yang buruk. Selalu yang terbaik itu yang menjadi target Tuhan. Yang ketiga, Ayub 23 ayat 14a. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Apa yang hari ini pasti diselesaikan ketetapannya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menggenapi janjinya. Pemulihannya, kemenangannya, itu pasti Tuhan menyelesaikan ketetapannya. 3 hal ini membuat kita hari ini tenang, yaitu janji pemulihan kemenangannya itu pasti Tuhan genapi, diselesaikan ketetapannya. Ya, jadi 3 hal ini akan membawa kita kuat. Yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Ayub berkata apa? Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu kuasanya tidak bisa dihalangi oleh fakta apapun. Tuhan itu pasti menyelesaikan ketetapannya untuk membawa saudara hidup dalam pemulihan, kemenangan, dan menikmati janjinya. Itu sebabnya 3 hal kalau kita sadar ini menjadi pesan buat saudara. Yuk kita belajar seperti Ayub. Udahlah, keuanganmu parah. Tuhan, ini cuma aku tahu ini ujian. Aku tahu penebusku hidup hari ini. Yesusku hidup. Yesusku luar biasa. Aku tidak akan pernah takut. Hidupku Tuhan berdaulat menetapkan langkah hidupku. Tuhan pegang hidupku. Dan aku tahu pada akhirnya apapun gagal bisa terjadi, tapi aku tetap percaya rencana Bapa di surga untuk memberkati, memulihkan, membawa rumah tanggamu menikmati anggur yang manis tidak akan pernah bisa gagal. Yuk baca quote yang terakhir ya, setelah itu tanya jawab. Baca sama-sama. Buang gaya hidup takut dan cemas supaya hal yang terburuk ya tidak menimpa kita. Hidup tenang, tentram, bahkan kita bisa tidur nyenyak, tubuh sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saya bisa berikan kesempatan untuk yang mau tanya seputar materi khotbah hari ini, malam ini. Oke, terima kasih Bu Gembala, berikan dulu tepuk tangan ya buat kemuliaan nama Tuhan. Iya, sampai saat ini ada beberapa pertanyaan nih Ibu Gembala yang akan disampaikan kepada Ibu Gembala. Yang pertama adalah pertanyaannya seperti ini. Bu Gembala, bagaimana berserah penuh kepada Tuhan padahal berdoa aja kadang sulit untuk fokus? Karena saya sering ketakutan apabila suami itu bertemu dengan selingkuhannya. Bahkan sampai gemetar-gemetar kalau mendengar berita tentang suami yang selingkuh. Nah, itu bagaimana Bu solusinya kalau sampai hal itu terjadi, Bu? Ya, itu tadi seperti dari awal saya sudah kasih tahu tipsnya. Kenapa kita takut hari ini? Karena kita lihat masalah kita yang besar. Mulai berubah. Lihat Tuhan yang besar. Kalau kita lihat Tuhan yang besar, ya itu tadi tipsnya. Kita tahu ini cuma ujian. Kita loh punya penebus yang hidup. Ya kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mau digagalkan wanita tobat, mau suamimu ketemu intensif sama wanita tobat, mau hari ini mungkin tidak pulang, lebih parah. Kita tetap percaya hari ini. Apa yang membuat ibu ini ketakutan? Karena waktu suaminya ketemu dengan wanita tobat, pikirannya negatif. Sering kan saya ajari, kalau suamimu lagi pergi seperti saya, mengimani suami saya lagi sekolah kehidupan, sekolah Alkitab. Nanti kalau sudah lulusnya pasti kembali menjadi suami dengan imam yang benar. Lah kalau masih berubah berarti dia masih sekolah. Izinkan waktunya Tuhan didik. Orang sekolah itu pasti dididik loh. Nggak mungkin kan? Lah kalau sekolah kehidupan juga akan dididik nanti secara kehidupannya. Kita nggak tahu materinya apa yang Tuhan berikan buat suami-suami yang lagi dalam pergumulan. Itu suka-sukanya Tuhan. Ada yang materinya nanti dididik ya,
dihina, ada yang nanti kena stroke, nggak tahu, macam-macam. Tapi kita jangan doakan yang buruk. Tuhan tahu waktu yang tepat, cara yang tepat untuk mendidik suami dalam sekolah kehidupan. Jadi sekali lagi ibu yang tanya, mulai sekarang kalau suami lagi berpergian, ketemu, jangan gemetar. Kalau gemetar nggak punya iman. Saudara nggak punya kekuatan untuk berperang. Sementara di alam roh, kemenangan itu butuh kekuatan iman, senjatanya iman, saudara. Makanya iblis itu akan lari kalau kita lawan dengan iman yang teguh. Apa yang harus ibu lakukan mulai hari ini ketika mendengar suamimu ketemu, katakan, Tuhan, ini cuman ujian, aku percaya penebusku hidup. Suamiku hanya sekolah kehidupan sesaat. Suamiku akan dirubah Tuhan, dan saya selalu praktek ya, ibu-ibu saya ajari. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat Eli dan Nyoto. Tuhan menghancurkan hubungan suami saya dan wanita itu, saya sebut. Nah, itu iman. Lah kalau saudara gemetar, berarti saudara punya pikiran suamimu dan wanita ini ngalami kemenangan, bahagia. Ya kita tidak pernah melawan. Kita yang mendapati fakta, kita terima mentah-mentah. Kita terima telan mentah-mentah. Itu sebabnya kita nggak lihat terobosan. Tapi coba mulai sekarang katakan, aku punya iman yang mengalahkan dunia. Yaitu iman percayaku kepada Yesus. Aku tahu hari ini engkau pergi, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Walaupun terlihat pergi berdua ada fotonya, tapi itu tetap kebaikan. Jawaban Tuhan nanti akan terjadi. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Gembala. Puji nama Tuhan. Pertanyaan berikutnya saya akan sampaikan ya. Kalau kita harus pilih orang tua sendiri atau suami, kadangkala kalau dalam pertengkaran begitu harus pilih membela siapa ini? Apakah salah saya tidak memilih orang tua? Ini kasusnya perkara apa ya? Kalau misalnya kita sudah menikah ya, kita itu sudah miliknya suami. Jadi apapun, saya selalu ngajarin kalau pertentangan antara orang tua dengan suami ya, lebih baik kita mendengar dulu reasonnya suami kenapa, walaupun tidak masuk akal. Kita punya pergumulan ini nanti bawa di dalam Tuhan. Ada seorang ibu yang mengalami seperti itu bertahun-tahun, mertuanya benci dengan dia. Saya cuma bilang satu tip, ibu belajar mengasihi mertuamu, doakan sudah. Kalaupun suamimu tidak bela hidupnya, toh engkau ya berpikir itu kan mamanya, tidak usah sakit hati. Sejak dia merubah konsep untuk mengasihi orang yang tidak menghormati dia, di situ saudara tahu dia kesaksian hari ini, dia sama mertuanya bisa rukun, mertuanya cinta sama dia, mertuanya baik hubungannya hari ini bahkan melebihi seorang anak, saudara. Bayangkan, makanya kalau terjadi seperti itu jangan dilawan dulu suami, taat sejenak ya. Yang penting kita masih punya waktu kan curi-curi telepon atau sebagainya ya. Sesaat enggak apa-apa. Enggak mungkin Tuhan pisahkan kita dari orang tua. Suatu kali nanti pasti akan didamaikan ya. Percayalah, kasus antara mertua dan suami ini sering terjadi. Tapi waktu kita mau tunduk sama Tuhan ya, kita tetap menghormati suami, nanti percayalah kita pasti juga akan diperdamaikan dengan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Gembala. Dan ada pertanyaan berikutnya adalah begini. Apabila ada di dalam sebuah pergumulan begitu ya, namun sampai Tuhan panggil pulang, pergumulannya nggak selesai. Nah, itu gimana Bu? Apakah Tuhan artinya tidak menepati janjinya untuk memulihkan atau menjawab doa atau memulihkan keluarganya? Saya percaya ya, bahwa ada banyak orang yang saya lihat ya, khususnya ibu-ibu yang lagi bergumul dengan suaminya yang untuk pulih ya. Kadang-kadang mereka cuma dipulihkan 2 bulan, setelah itu suaminya meninggal. Tapi ada waktu untuk pemulihan ya. Kalau sampai akhirnya nggak dipulihkan, itu menurut saya kemungkinannya itu kecil banget, nggak mungkin.
Karena apa yang kita pergumulkan ya, suatu kali pasti terjadi pemulihan itu pasti. Tuhan itu tidak menghendaki setiap kita itu bermusuhan. Ini pertanyaannya nggak jelas, pemulihan apa ya. Tapi kalau pemulihan keuangan itu menurut saya ya, kita ini kadang-kadang memasang targetnya terlalu besar. Misalnya, kita dulu super kaya, punya rumah 10 ya misalnya. Sampai jatuh kolaps, rumah itu harus dijual misalnya 9, cuman tinggal 1. Tapi pemulihannya saudara minta sama Tuhan, harus 10 Tuhan, seperti yang lalu. Kita nggak bisa saudara. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk pemulihan, tapi yang pasti pemulihan yang Tuhan kerjakan menurut pengalaman hidup saya, itu pemulihan apa yang hilang itu pasti Tuhan ganti. Nah, seberapa? Kadang-kadang ada orang, tergantung respon hati kita. Makin kita rela, makin kita tidak tamat. Ada orang yang hilangnya cuman 2 rumah, malah hari ini digantikan Tuhan bisa beli 4 rumah, saudara. Ada banyak. Saya percaya dalam penilaian saya cuma merenung gini, kenapa ada orang yang dipulihkan lebih-lebih, ada orang yang dipulihkan pas-pasan juga. Itu karena respon hatinya. Tuhan itu melihat hati. Kalau hidupmu masih melekat sama harta, tahta terus, maka itu pemulihannya akan berlanjut. Pemulihannya itu tidak sebesar dari orang yang sudah berserah total. Seperti Maaf, Bu Abraham Gembala. itu. Maaf, ini rumah tangga. Rumah tangga yang belum dipulihkan tapi sudah keburu dipanggil pulang sama Tuhan, katanya begitu. Oh, enggak masalah. Enggak dipulihkan apa enggak sempat bertemu. Waktu di rumah sakit kalau sudah saling mengasihi, mengampuni itu sudah pulih. Ya, itu Tuhan lihat. Kalau di rumah sakit waktu keadaan suaminya sudah parah, ya seperti kesaksian Bu Susanti, di detik-detik akhir suaminya ada di ICU, dia sempat datang sama anak-anak dan setelah itu suaminya pergi. Itu pulih saudara, ya. Tapi pulihnya sesaat, enggak apa-apa. Ya itu memang saya enggak bisa tahu itu benar-benar kedaulatan Tuhan, tapi pasti pulih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Nah, bagaimana mengatasi ketakutan akibat trauma masa kecil? Kadang-kadang suka tiba-tiba panik begitu ya, karena mungkin kalau ke psikolog gitu kayaknya progresnya lambat begitu. Gimana tuh tentang trauma masa kecil, Bu Gembala? Kalau menurut saya selalu orang yang trauma kalau konseling sama saya cuma ingatkan gini satu hal, siapapun kita ini punya masa lalu ya, masa lalu yang namanya catatan hitam itu pasti ada ya. Tapi kita ini percaya dosa merah seperti kermisi sudah jadi putih seperti salju ketika kita datang sama Tuhan. Waktu kita sudah jadi putih seperti salju, Tuhan tuh tidak pernah buang hidup kita. Hari ini juga hidupmu tetap berharga, mulia dan sangat dikasihi. Lah kalau kita ini sudah punya status, kita ini anak Allah, berharga, mulia, dikasihi. Buat apa nginget yang masa lalu terus? Kalau kita tidak bisa lepas dari masa lalu, berarti hidupmu terintimidasi dengan iblis bahwa engkau punya nasib yang buruk. Kita harus melawan itu. Kalau kita terima terus, maka apa yang kita pikirkan itu yang menimpa kita juga. Karena Tuhan melakukan jauh lebih banyak yang kita pikirkan. Sementara iblis juga melakukan apa yang kita pikirkan buruk. Iblis terus mengerjai kita. Karena kita kasih dia bahan. Ini loh pikiran negatif. Dikasih bahan, dikerjai terus. Yang pikiran negatif itu akan jadi sasaran iblis terus dikerjai. Tapi waktu pikiranmu positif, siapa yang ambil alih? Yang mengerjakan pikiranmu? Efesus 3 ayat 20. Yaitu Tuhan. Makanya hari ini jangan pernah berpikir yang masa lalu. Kalau Tuhan sudah memberikan peneguhan, ketetapan hidupmu berharga, mulia dan sangat dikasihi Tuhan tanpa lihat masa lalu, tanpa lihat kehebatanmu, tanpa lihat statusmu. Mau engkau statusnya hari ini bukan bangsawan, bukan hartawan, bukan yang orang jutawan, miliarder, siapapun. Mungkin engkau cuman misalnya ya hari ini mungkin engkau cuman hari ini kerja sebagai buruh.
Engkau tidak punya apa-apa. Engkau cuma jual depot, buka depot, toko kelontong yang kecil. Tuhan itu tidak pernah mengubah statusmu. Makanya ibu-ibu kalau dihina orang kaya maupun siapapun, tidak usah berkecil hati. Saya selalu ajari ibu-ibu yang lagi dihina orang atau bapak juga. Saya cuma bilang gini, Bu, tidak usah takut. Mau dihina orang kaya, saudaramu kaya. Pikirkan, oh dia itu loh cuma debu. Hidup kita semua ini tanpa Allah. Kita ini debu kembali debu. Kita ini hari ini, mau kita hari ini tidak punya rumah, mau punya depot yang kecil, mau kita cuma punya warung kecil, kita ini beda. Orang kaya punya rumah gedong, debu kembali debu. Tapi kita walaupun rumahnya kecil, kita debu menjadi anak Allah. Kita pewaris. Jadi kita GR dong. Bangga mana yang debu cuman sesaat, besok mati nol. Tapi kita walaupun pemilik warung yang sederhana, kita mati, kita langsung di-upgrade jadi pewaris tahta kerajaan Allah. Pewaris, saudara. Jangan main-main. Kerajaan dunia ini habis, tapi kerajaan surga ini bertahta selamanya. Dan salah satu pewarisnya yaitu saudara dan saya. Makanya hari ini kalau sudah jadi pewaris, berharga mulia, dikasih punya warisan, ngapain dipikir trauma masa lalu terus? Ngapain dipikir siapa aku, siapa kita? Kita anak raja, saudara. Jangan main-main. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Gembala. Ya, ini ada seorang pria tadi, wanita-wanita semua yang bertanya ini, saya mau beri kesempatan kepada seorang pria. Bu, bagaimana sikap saya kepada istri yang tidak mau chat atau telepon saya? Istri sudah menggugat cerai saya dan 2 tahun tidak pernah ketemu saya dan sudah pergi dari rumah. Jadi ini seorang pria ya, ini ternyata ditinggalkan oleh istrinya gitu dan sudah digugat cerai juga. Bagaimana seharusnya responnya? Wah, Bapak ini luar biasa, Pak. Tetap setia ya. Pesan saya tetap setia. Nggak usah takut. Kan tadi 3 hal ini. Ini kan ujian. Nah, kalau imannya Bapak sudah lulus, ya penebus Bapak pasti bangkit. Rencana Tuhan untuk memulihkan tidak pernah gagal. Jadi sementara keadaan hidup Bapak mungkin hari ini tidak punya dasar untuk berharap. Ayub juga pada waktu posisi dia ngalami hancur-hancuran, mungkin lihat secuil pengharapan aja nggak ada. Tapi waktu dia tahu bahwa ini cuma ujian, penebusnya bakal hidup dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Percayalah Pak, dengan iman. Berdirilah di atas iman, jangan berdiri di atas fakta. Faktamu boleh semuanya, tidak ada dasar untuk berharap. Mulai hari ini katakan, istriku istri yang baik, dia lagi sekolah kehidupan. Dia akan kembali setelah lulus sekolah kehidupan. Dia akan menjadi istri yang takut akan Tuhan. Jadi pikirkan hari ini, istrimu lagi sekolah kehidupan, ambil materi belajar takut akan Tuhan. Nanti kalau imannya seperti itu, Tuhan akan didik dia. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan dipikiri selingkuh. Tidak akan pernah lihat hasil. Saya belajar terus itu, saudara. Jadi Bapak sekali lagi, pikirkan istrimu jangan sama orang lain. Pikirkan istrimu, Tuhan terima kasih. Istriku lagi sekolah, di sekolah kehidupan dengan materi takut akan Tuhan. Lulus nanti dia akan menjadi istri idaman seperti Amsal 31. Istri yang cakap, yang takut akan Tuhan. Menjadi mahkota suaminya yang tidak takut akan hari esok. Yang selalu berbuat baik kepada suaminya. Itu diucapkan terus, itu diucapkan, itu benih. Suatu kali benih itu akan berbuah. Saya ngajari orang yang kesaksian yang tidak diposting di YouTube minggu lalu, ya itu saya ajari dia terus loh, ngucapin benih itu. Dahsyat loh. Suaminya itu yang tidak mungkin rasanya bisa kembali, ditok cerai bisa kembali.
Dan saya melihat ketaatan ibu ini. Tiap kali ada keadaan buruk, bahkan sebelum suaminya kembali, tanya itu Shanti. Saya sama Shanti diprank sama dia. Suamiku datang. Hah? Beneran kita sudah seneng-seneng? Akhirnya dia jawab gini, enggak, itu imanku. Loh, tapi luar biasa, terjadi akhirnya suaminya datang beneran. Saya diprank itu sama Shanti. Sampai saya bilang, Shan, kok hebat ya Shan? Iya. Gimana? Yuk. Ternyata cuma di prank kita. Itu karena dia hanya memperkatakan iman. Ya, jadi Bapak terus katakan Amsal 31, istriku sekolah takut akan Tuhan, dia kembali menjadi istri yang cakap. Tuhan Yesus berkata. Baik, Ibu Gembala minta contoh konkret untuk mengatasi suami-suami yang mungkin selingkuh, yang sering nyakitin begitu, dan bagaimana juga mengatasi sekalian dua pertanyaan. Pertama, contoh konkret untuk mengatasi suami yang berselingkuh ya. Kemudian bagaimana mengatasi anak-anak yang ada dalam masalah rumah tangga, suami selingkuh dan meninggalkan rumah begitu. Ya. Cara mengatasi suami yang sudah selingkuh, yang tidak pernah komunikasi, tidak apa-apa. Sekali lagi ibu-ibu, walaupun kau tidak pernah kontak komunikasi, Tuhan tuh lihat apa sih kalau prosesnya, ujiannya lulus? Cuman hati sama iman, sama respon. 3 ini dijaga terus ya. Imanmu dijaga, hatimu dijaga, jangan sakit hati. Walaupun suamimu hari ini melupakan engkau sama sekali, berkati, tetap mengampuni. Yang ketiga, responmu juga harus benar, itu tadi. Kalau hatimu benar, responmu benar, imanmu juga harus percaya. Ya tiap malam sama seperti Bapak. Ini posisinya suami. Doakan suamiku lagi sekolah kehidupan, takut akan Tuhan. Suamiku lulus akan jadi imam yang benar, tidak apa-apa. Allah turut bekerja hari ini, walaupun suamiku tidak pulang, akan mendatangkan kebaikan. Nanti dia lulus akan menjadi lulus suami yang hebat, yang luar biasa, yang cinta Tuhan, benci dosa, itu dikatakan ya. Itu yang pertama. Jadi setiap malam tetaplah tenang. Kunci untuk melihat Tuhan tuh gini ya, orang kalau diuji imannya, yang paling dilihat Tuhan selain hati juga ketenangan. Kalau tenang, percaya, saya sering bahas, tenang, percaya, tidak lihat fakta, maka disitulah terletak kekuatanmu. Jadi, kalau saudara baca firman ini, saya renungkan gini, iya ya, kalau orang tenang, percaya, terletak kekuatanmu, berarti waktu saudara tenang, percaya, tidak lihat fakta, posisimu itu kuat di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau takut, khawatir, lihat fakta, posisimu kuat di hadapan iblis, dikerjai terus. Waktu tenang dan percaya, tidak lihat fakta, itu menarik kuasa Tuhan, Tapi waktu panik, stres, depresi, lihat fakta terus, maka posisimu kuat di hadapan iblis. Makanya iblis itu engkau kasih bahan, engkau dikerjai terus, dikerjai. Karena iblis tahu ini sasaran yang aku cari. Makanya iblis tidak akan pernah lari ya. Jadi ibu tetap tenang, tetap percaya. Hari ini jangan takut, suamimu pasti kembali. Kalau penebusmu hidup, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak mungkin rencana Tuhan itu dibalik proses itu membuat rumah tanggamu hancur, tidak mungkin. Untuk masalah anak hari-hari ini memang tidak mudah. Saya ngalami itu saudara. Hati yang pahit. Apalagi anak-anak hari ini ya, anak zaman now itu wow luar biasa. Tapi Tuhan itu mengajari hidup saya, berikan kasih. Terus berikan kasih, jangan dimaki-maki. Apalagi anak yang sudah usianya di atas 25 ke atas ya, 24, 23 itu sudah tidak bisa kita mau ajak bertengkar tiap hari. Sudah bawa di dalam doa. Dan saya melihat hari-hari ini ketika saya bawa di dalam kasih, setiap masalah saya dengan anak-anak saya, tiba-tiba Tuhan punya cara ya. Seperti beberapa saat yang lalu saya juga mengalami di mana saya ini jengkel sama anak saya. Tiba-tiba saya cuma Tuhan ingatkan, sudahlah, kamu tetap tenang, nanti aku yang berubah. Ternyata tanpa saya perlu nasihati, tiba-tiba dia satu kali posting foto saya. Ya, dia kirim foto saya percaya, oh ini dijamah Tuhan. Tanpa perlu saya mau ngomong, mama ini benar ya, mama ini benar, kamu salah, kamu harus nurut mama. Enggak. Tapi saya berikan semua ini kepada Tuhan. Yang penting saya jadi teladan. Waktu dia salah, saya tetap perhatikan dia. Saya tetap tanya setiap hari, kamu mau makan apa, mau kemana. Itu yang menjadi perhatian aja ya. Memang untuk anak-anak
dalam keadaan seperti ini kita harus bisa ekstra panjang sabar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Dan ini ada pertanyaan yang gugatan cerai sampai sudah Mahkamah Agung. Wah, luar biasa ya. Berarti proses pengadilannya begitu panjang ya. Dan rasanya udah nggak ada harapan kata dia. Dan bahkan keluarganya suami sudah dukung supaya benar-benar cerai aja, udah cerai. Begitu. Gimana Bu? Apa sih? Tidak ada yang pernah kesaksian di Victory. Berapa kali, tapi nggak boleh diposting itu kesaksiannya ya. Itu benar-benar kalau nggak salah sudah 3 kali. Bahkan saya bilang gini, maju aja terus sudah. Kalau selama kamu masih punya kesempatan untuk fight, ya sudah. Tapi kalau kamu sudah merasa bahwa ya sudahlah, saya tunggu aja, ya. Tapi benar-benar digagalkan dan sekarang pemulihannya indah. Aneh ya, nggak ada loh dasar untuk berharap. Makanya itu tadi, Ayub itu kalau lihat keadaannya itu nggak ada dasar. Tapi waktu Ayub tahu bahwa penebusnya hidup, itu tadi. Tuhan itu sudah tahu jalan hidupmu, Tuhan pegang hidupmu, dan Tuhan berdaulat. Jadi artinya gini, kalau memang ini masih ditutup, ya sudah. Yang penting kan Tuhan lihat iman kita masih berusaha. Iman kita masih berkata, enggak itu suamiku. Kalaupun sampai yang terburuk sampai ditok cerai. Ada banyak orang yang sudah cerai-cerai juga Tuhan sanggup pulihkan. Jadi tenang aja, nggak usah panik ya. Kalau memang sudah sampai mahkamah, kita tinggal tunggu keputusan. Tenang aja Ibu. Imanmu berdiri di atas kenyataan hidup. Jangan kenyataan hidup yang kendalikan iman, tapi iman kita yang hari ini berkata, kenyataan hidup tidak menentukan jalan hidupku, tapi Tuhan yang menentukan jalan hidupku. Perceraian tidak pernah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terus katakan, aku tolak perceraian, aku tolak perceraian. Nah, seringkali kelemahan kita itu gini, waktu kita bisa berkata tolak, tapi senyatanya rasa percayamu ragu, tanda tanya. Terbukti engkau hari ini masih panik. Makanya bisa dinilai sama Tuhan. Kalau mulut kita berkata percaya, gandengannya percaya itu selalu tenang, ya. Jadi kalau kita ngomong percaya sama Tuhan, tidak tenang, berarti itu bohong, tidak lulus. Kalau percaya harus diikuti tenang, tidak lihat fakta. Lihat ya, ibu-ibu mulai bapak-bapak dirubah hari ini. Kalau sudah ngomong, Tuhan, aku percaya. Jangan panik lagi. Ikuti dengan respon tenang. Maka itu terletak kekuatanmu. Kenapa kita lemah? Karena kita cuma mudah ngomong percaya, tapi yang ngikuti panik, khawatir, cemas, sedih. Ya bagaimana bisa kuat? Akibatnya kita ngalami posisi lemah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertanyaan yang paling terakhir Bu ya. Sudah, ini tidak ada lagi pertanyaan. Jadi tadi yang masih seputar tentang anak-anak yang juga mengalami, orang tuanya mengalami masalah rumah tangga. Ini sudah, anak-anak ini udah kepahitan banget, udah rasanya karena mungkin pernah alami kekerasan fisik oleh papahnya begitu ya, sehingga anak-anak tuh udah benar-benar luka batin dan bahkan nyuruh udah mah cerai aja, bahkan ya seperti itu terus, sehingga anak-anak rasanya sudah tidak nyaman dengan papanya sendiri. Bagaimana seorang ibu atau seorang mama harus bersikap begitu? Ya, bagaimanapun anak-anak tetap harus, saya tahu, anak-anak saya juga bilang, Mam, sudahlah Mam, kalau mau cerai ya enggak apa-apa lah Mam, sudahlah, enggak apa-apa, Mama ya capek, kita yang ngerti kok sebagai anak-anak, enggak akan nyalahkan Mama. Tapi bagaimanapun hari ini saya ingin buktikan sama anak-anak, bahwa enggak ada kebenaran itu yang enggak memerdekakan. Tangkep ya saudara. Kenapa saya mau bertahan di depan anak-anak? Saya cuma bilang gini, enggak apa-apa. Oh Mama yang jalani, Mama kuat. Buktinya Mama sukacita. Buktinya Mama hari ini dipakai Tuhan, enggak apa-apa. Mama tetap setia.
Kalau dia paksa, mama mau belajar setia karena mama mau setia sama papa, karena mama belajar setia kepada Tuhan. Saya berikan argumen firman. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu, mereka akan melihat belajar. Memang Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Ya. Jadi sekali lagi pesan saya, tetap belajar sabar. Jangan tunjukkan di depan anak-anak keburukan suami. Jangan cerita yang buruk. Mulai sekarang berkatalah yang baik supaya anak-anak juga tidak ikut stres depresi dengar yang buruk. Mulai belajar untuk membuat mereka sukacita, ya. Itu jawaban yang paling baik. Jadi tidak usah takut disuruh cerai pun tetap bertahanlah. Suatu kali kebenaran itu pasti. Nah, mengenai anak-anak yang sudah terlalu pahit itu tergantung kita. Kalau kita sudah move on, anak-anak tidak akan pahit kok. Percaya, apalagi lihat mamanya sudah senyum-senyum, mamanya bisa mengasihi, ya, itu yang akan membuat nanti anak-anak move on. Jadi kalau kita tidak sedih lagi, anak-anak juga akan bangkit. Tapi sementara kalau kita sedih, lihat kita nangis, kita melo, itu membuat mereka tambah pahit, tambah kebencian yang bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi sudah terjawab semua, dijawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Dan Ibu Gembala sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab dan menjelaskannya. Baik, terima kasih Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Yuk kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur melalui firman ini kami belajar bagaimana cara mengatasi ketakutan seperti Ayub. Kami tahu kalaupun masa-masa yang akan datang begitu menakutkan, tapi kami tidak akan takut. Kami tahu bahwa kami sedang hanya diuji imannya, timbul seperti emas. Ini kebaikan. Kami tahu bahwa penebus kami hidup dan kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami mau bangkit. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Amin.